Kalau seandainya ada partikel yang ditemukan memiliki kecepatan lebih daripada kecepatan cahaya, ya akan membatalkan teori relativitas. Salam generasi baru, ketemu lagi sama gua Zas. Di video sebelumnya ada salah satu temen gua, subscriber gua juga, dia mungkin bisa dibilang seperti mempersoalkan hanya Tuhan yang tidak bisa diterjemahkan. Kan gua ngucap begitu tuh di salah satu video gua. Dia bilang jika hanya Tuhan yang tidak bisa dijelaskan gitu kan. Lalu bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang, lalu bagaimana jika ada di dalam ayat katanya bahwa sesuatu peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dan mungkin yang dia maksud selain Allah pun ada gitu, yaitu ayat Allah gitu kan, dan itu tidak bisa dijelaskan oleh akal gitu. Dan mungkin bisa jadi dia itu ucapannya tendensi kepada suatu peristiwa Isra Mi'raj, nampaknya sih begitu, kayaknya sih begitu gitu ya. Nah, terus kemudian di komentar berikutnya dia juga menulis bagaimana menembus kecepatan cahaya supaya tiba di Mars dalam waktu beberapa menit gitu. Nah, pertama-tama di sini ingin gue jelaskan, ilmuwan mana sih yang pakai kupluk kayak gini ya kan? Tapi ya mungkin ada sih, tapi nggak tahu. Setahu gue sih nggak ada gitu ya. Pertama-tama, gue bukan seorang ilmuwan, gue bukan seorang saintis, ya bukan ahli fisika atau fisikawan gitu ya. Justru gue di video itu juga menjelaskan bahwa yuk teman-teman sesama generasi baru, kita sama-sama kita bekerja sama, kita generasi baru ini yang mungkin bisa dibilang masih punya kesempatan yang lebih panjang gitu di dunia ini daripada yang sudah lapuk-lapuk kan begitu gitu, maaf ya. Nah jadi di sini juga gue mengajak dari berbagai kalangan gitu kan untuk ya sama-sama kita berbagi cerita gitu kan tentang apa-apa yang kita ketahui seperti itu gitu. Kalau memang yang ada yang ahli di bidang sains, kalau ada seorang fisikawan, kalau ada seorang agamawan atau lain sebagainya, ya kan nggak ada salahnya kita tuh membangun komunitas yang bisa mempersatukan kita. Ya tentu supaya jangan terus-terusan berpecah, jangan terus-terusan kita merasa bahwa yang hebat itu agamawan, yang hebat itu fisikawan, yang hebat itu kemudian saintis, nggak seperti itulah gitu ya. Supaya kita tuh satu sama lain ya itulah mungkin yang disebut toleran tuh seperti itu gitu kan. Nah, jadi gue ingin negesin bahwa gue bukan seorang saintis gitu kan. Dan gue bilang dari awal bahwa gue juga mungkin bisa dibilang nggak pasti kemampuan gue, keahlian gue apa gitu. Tapi di sini gue akan mengajak kalian semua, akan mengajak teman-teman, yuk kita ngobrol bareng, yuk kita berkumpul, kemudian apa yang bisa kita obrolkan di situ, terus kemudian kira-kira obrolan kita itu, pembahasan kita itu bermanfaat bagi masyarakat banyak, apa salahnya di post gitu kan. Nah kalau gue punya pendapat seperti itu, ya itu kan pendapat gue. Kalau pendapat kalian seperti apa? Nah mungkin karena itulah dia bertanya sampai melontarkan pertanyaan seperti itu. Lalu dari pertanyaan dari komentar dia bilang kalau seandainya ada ayat di dalam kitab suci yang mengatakan yang tertulis, terus kemudian hal itu tuh bisa tidak bisa dijelaskan oleh akal dan pikiran gitu kan. Mana yang harus diikuti kata dia. Yang harus diikuti di sini juga gue agak ambigu gitu, maksud gue bingung gitu. Maksudnya begini, kalau memang di dalam ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an ada semacam itu gitu kan, yang harus kita ikuti mana? Ya tetap aja kita harus mengikuti Tuhan, karena toh kita juga membaca itu kan percaya kepada ayat itu, kemudian kita mau memahaminya sampai seperti apa kan kita tetap aja gitu kan sebagai orang yang beragama, dan ya udah ikutin aja agama itu kan begitu gitu. Kalau memang kita mampu menggalinya ya kita gali gitu kan, supaya kita bisa menjelaskan kepada masyarakat apa itu semua gitu kan.
Kemudian kalau bicara soal misalnya ayatnya apa ya, mungkin yang dia maksud Isra Mi'raj gitu kan. Nah Isra Mi'raj kan Rasulullah itu sangat cepat, dalam waktu 1 malam dia bisa sampai tembus ke langit ke-7. Sedangkan kita sampai hari ini juga belum ada tuh yang bisa menembus langit pertama kan begitu, apalagi sampai langit ke-7 gitu kan. Bagaimana itu? Ya mungkin dia menggunakan alat teleportasi gitu. Alat teleportasi buatan manusia kan belum sempurna gitu kan. Adapun pernah diciptakan oleh Cina waktu itu, bukan diciptakan oleh Cina ya. Cina pernah melakukan uji coba kalau nggak salah tahun 2019 ya kan, dia mampu memindahkan foton dari bumi ke satelit kan, seperti itu gitu kan. Nah, kalau teknologi ciptaan Tuhan seperti apa teknologi ciptaan Tuhan? Ya tentu saja akan sangat canggih gitu kan. Jadi ya kita anggap aja mungkin menggunakan alat teleportasi itu gitu. Alat teleportasi buatan Tuhan begitu ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana menembus cahaya sehingga sampai ke Mars di dalam waktu beberapa menit. Beberapa menit ya 10 jam juga bisa beberapa menit kalau kita mau hitung menitnya gitu kan. Tapi yang mungkin yang dia maksud di situ dalam waktu 1 atau 2 menit gitu kan. Ya dengan kecepatan cahaya tidak mampu gitu kan. Karena mungkin bumi juga dari waktu ke waktu mengembang gitu. Jadi mungkin gue bisa berikan simulasinya begini. Kalau misalnya bumi mengembang dan planet-planet lain juga mengembang gitu kan, atau katakan bukan bumi lah ya, maksud gua maaf bukan bumi, alam semesta. Kalau alam semesta mengembang gitu kan, gua rasa yang menyebabkan jarak itu semakin jauh atau semakin lama untuk tiba gitu kan, bukan artinya mungkin jarak yang jauh juga, belum tentu seperti itu. Bisa jadi begini, misalnya alam semesta ini sebuah benda yang mengembang, kemudian bumi, terus kemudian planet-planet yang lain itu berada di sebuah berada di alam semesta ini gitu kan. Nah, mungkin saja ketika kita melakukan perjalanan dari bumi ke Mars itu sudah diukur, misalnya jarak waktunya itu 10 menit, katakan seperti itu ya misalnya. Tapi karena misalnya alam semestanya mengembang, maka tanpa kita sadari ternyata jarak bumi dengan Mars itu juga akhirnya karena si semestanya mengembang otomatis jadi berjauhan gitu loh. Contoh kecil misalnya begini, kita nempelin benda di balon, benda itu berjarak berdekatan gitu kan. Tapi kalau balonnya itu kita tiup, pasti benda itu juga nggak jadi berdekatan, jadi makin jauh. Yang tadinya ibaratnya kita mengukur jarak benda di atas balon itu cuman ukurannya 1 cm, kalau kita tiup balon itu bisa ukuran jadi 10 cm. Jadi ketika kita mulai perjalanan yang tadinya diukur ibaratnya 10 menit bisa sampai ke Mars dengan kecepatan cahaya, karena tanpa kita sadari dalam kurun waktu 1 menit semesta ini mengembang sehingga jarak dari Mars ke bumi ini akhirnya nggak sampai 10 menit seperti itu. Mungkin seperti itu gitu kan. Jadi ya entahlah seperti apa ya, simulasi yang bisa gua gambarkan seperti itu gitu kan. Terus kemudian bagaimana cahaya itu bisa sampai ribuan tahun untuk tiba ke bumi gitu kan, seperti cahayanya bintang seperti itu. Ya mungkin cahayanya itu bisa saja lebih cepat gitu, bisa saja sangat cepat, karena sampai hari ini para saintis dunia juga mengatakan ya belum ada gitu kan partikel yang bisa mengalahkan kecepatan cahaya. Dan jika itu ada, maka itu bisa membatalkan hukum relativitasnya Einstein, kan begitu. Pernah juga salah satu organisasi atau kompleks penelitian di Eropa ya, CERN ya kalau nggak salah namanya, itu juga pernah melakukan uji coba gitu, dan ternyata itu juga ada kesalahan teknis gitu, sehingga begitu mereka mengatakan bahwa sebuah partikel, apa itu nama partikelnya gue juga lupa, itu bisa mengalahkan kecepatannya cahaya, tapi ternyata tidak juga gitu, karena ada kesalahan teknis di situ gitu kan. Kemudian apa yang bisa mengalahkan kecepatan cahaya gitu, ntar gue masih belum bisa jawab di detik sekarang. Cahaya tadi yang gue bilang tadi dari bintang ke bumi kenapa sangat lama, bisa jadi bukan karena cahayanya kurang cepat gitu, bisa jadi juga yang membuat itu lambat tiba, bisa jadi juga karena di alam semesta atau di angkasa itu mungkin banyak penghalang-penghalang gitu, seperti misalnya debu, kemudian atau sampah apalah gitu kan. Bahkan kan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa di alam semesta ini, di angkasa itu banyak sampah gitu, yang kemungkinan sampah itu kalau menabrak satelit, maka satelit itu akan hancur gitu. Nah, bisa jadi si cahayanya itu mungkin nabrak debu-debu dulu apa segala macam. Jadi kalau misalnya kita
menggunakan alat senter untuk menembus satu titik tujuan misalnya, tetapi di situ ada daun misalnya yang menghalangi gitu kan, dia jatuh secara perlahan daun itu kan, mungkin senternya itu membutuhkan waktu beberapa detik untuk tiba ke target yang kita senter itu, karena menunggu daunnya itu yang menghalangi itu sampai tidak menghalangi lagi. Bisa jadi kan seperti itu, dan kita akan menghitungnya seperti itu. Oh, ternyata sekian detik cahaya untuk sampai ke sana. Bisa jadi karena banyaknya penghalang-penghalang itu kan gitu. Ya spekulasi semacam apapun kan ya bebas-bebas aja berspekulasi. Yang pertama gue intinya bukan ilmuwan, tapi boleh dong kalau gue berspekulasi, karena gue juga di sini menjawab dan memastikan bahwa gue justru bukan ilmuwan gitu. Tapi gue harus menjawab pertanyaan dari saudara gue ini gitu kan. Nah, soal tadi ya, alam semesta gitu kan. Bisa jadi alam semesta itu seperti benda yang ditempelkan di atas balon, kemudian kalau balonnya ditiup maka sebenarnya berdekatan, tetapi karena balonnya ditiup akhirnya menjadi menjauh gitu. Bisa jadi seperti itu. Terus kemudian cahaya bintang juga bisa tiba ke bumi sampai ribuan tahun, ya mungkin itu juga karena banyaknya penghalang-penghalang di sana gitu kan. Bisa jadi juga seperti itu gitu. Ya, entahlah. Kemudian apa yang bisa lebih cepat dari cahaya, yang ibaratnya kalau cahaya sampai ke Mars dari bumi itu katakanlah misalnya 1 jam, 1 tahun lah, jangan 1 jam. Tapi yang bisa mengalahkan kecepatan cahaya apa? Ada nggak? Ada. Kalau mau bilang ada ya. Apa? Bukan partikel, bukan juga nama dari suatu partikel, tetapi peristiwa. Kok peristiwa? Sekarang gini, kalau misalnya satu titik ketemu dengan satu titik, itu sebuah peristiwa apa bukan? Itu peristiwa. Contoh kecil, gue menemukan gunting. Ternyata gunting itu memiliki kecepatan bisa dibilang tidak memiliki massa bahkan ya gitu kan. Kalau cahaya kan memiliki massa gitu kan. Bisa memiliki kecepatan yang gue rasa mengalahkan kecepatan cahaya gitu. Karena apa? Kalau gunting itu dari satu titik ke dari satu titik temu ke titik temu yang lain itu membutuhkan waktu yang kurang dari 1 detik. Misalnya kalau ada gunting panjangnya 1 jengkal, kemudian kita gerakan gunting itu, kita buka, itu pertemuan antara titik 1, titik 2 sampai ke titik yang ujung itu kurang dari 1 menit. Nah itu gue dapat jawaban itu juga ternyata yaitu simulasi aja gitu dari beberapa pendapat orang di luar sana. Jadi gitu. Kalaupun ada ya itu ternyata gitu gunting. Jadi dibayangkan kalau gunting itu misalnya panjangnya ribuan meter, misalnya katakan 10 ribu meter panjang gunting, kemudian ada kekuatan yang membuat gunting itu menjadi terbuka dan menutup dengan kekuatan yang ibaratnya sangat luar biasa gitu kan. Kecepatan geraknya sangat luar biasa, atau mungkin bisa seimbang dengan jarak itu gitu kan. Berarti antara jarak ujung gunting dengan ujung gunting itu kan memiliki 2 ujung ya kan. Nah, kalau misalnya ujung yang satu dengan ujung yang satu itu misalnya jaraknya 10 km, kalau memang ada benda yang bisa menggerakkan dengan kecepatan 10 km per jam, per detik gitu kan, ya tentu saja itu bisa melebihi kecepatan cahaya, karena cahaya sendiri di dalam jarak 10 km itu membutuhkan massa misalnya sekian detik. Nah gunting itu nggak nyampe sekian detik dia udah menutup tuh, artinya ujung ke ujung udah ketemu gitu kan. Dan simulasi itu pernah ditunjukkan di salah satu video oleh salah satu kreator luar negeri ya gitu. Ya bisa dicari juga sih gitu, tapi gue lupa kemarin linknya juga gue nggak ngambil. Gue juga ketemu linknya udah lama banget sih itu gitu ya, karena ya gue seneng iseng-iseng aja gitu untuk melihat hal-hal semacam itu gitu. Nah kemudian berikutnya apa yang bisa mengalahkan kecepatan cahaya, yang bisa menembus kecepatan cahaya? Ada rasa gitu kan. Kalau bicara ada rasa. Menurut gue rasa. Misal begini, kalau jarak dari bumi ke Mars itu membutuhkan waktu 1 tahun, ya kan? Lu cukup mengetahui seperti apa rasanya di Mars itu, atau misalnya seperti apa suhunya, seperti apa atau apa yang ada di sana, apa segala macam, lu baca. Nggak nyampe 1 tahun lu baca itu, kemudian lu rasakan lu berada di sana, ya kan? Berarti lu nggak membutuhkan waktu 1 tahun untuk tiba di Mars, ya kan? Dan setelah lu selesai membaca, kemudian lu mulai, mungkin dalam kurun waktu beberapa menit
lu udah bisa merasakan ada di Mars karena lu akan berhalusinasi. Jadi gunakan aja halusinasi lu itu, terus perasaan lu gunakan bahwa lu sedang berada di Mars gitu. Lu bayangin aja tuh seperti itu. Jadi rasa menurut gue gitu kan. Kemudian ada juga sebuah pernyataan yang mengatakan Rasulullah juga mungkin di Isra Mi'raj itu bukan fisiknya gitu, bisa jadi rasa gitu kan. Gitu. Rasanya dia yang tiba ke sana gitu. Yang dibawa oleh Tuhan itu mungkin jiwa dan ruhnya aja gitu kan, atau ruhnya saja yang dibawa ke sana, jadi tidak sama jasadnya. Dan itu masih jadi perdebatan gitu kan. Ada yang mengatakan dengan jasadnya, ada yang ada juga yang mengatakan bahwa tidak, itu hanya ruhnya saja kan, seperti itu. Nah, cuman kalau menurut gue yang mengalahkan kecepatan cahaya untuk tiba dalam waktu beberapa menit, ya rasa. Bayangin, ketika misalnya lo pergi ke salah satu kedai jus, ya kan, jusnya belum dibuat tuh, ya kan. Terus kemudian saat lo ingin makan jus tersebut, mungkin tenggorokan lo dan rasa lo itu sudah merasakan nikmatnya jus itu. Padahal jus itu belum dimakan loh, ya kan, belum dibuat bahkan. Jadi rasa mengalahkan kecepatan cahaya itu ya rasa. Apakah melanggar hukum relativitas Einstein? Tidak. Karena ini soal peristiwa lagi, gue bilang. Gitu kan. Jadi tidak melanggar hukum Einstein. Gitu kan. Nah, makanya tadi, kalau seandainya ada partikel yang ditemukan memiliki kecepatan lebih daripada kecepatan cahaya, ya akan membatalkan teori relativitasnya Einstein. Kan begitu. Gitu. Nah, jadi dari pertanyaannya saudara gue ini, itu yang bisa gue jelaskan gitu kan. Kok gue sampai tadi mengutip kok ada Isra Mi'rajnya gitu kan. Ya karena mungkin yang di pertanyaan pertama yang mengatakan bahwa kalau seandainya di dalam kitab suci ada ayat yang tidak bisa dijelaskan. Ya gini loh bahasanya teman. Kalau bahasa tidak, itu artinya sampai kapanpun ya tidak gitu, tidak akan bisa dijelaskan. Makanya fix aja udah tidak ya tidak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kiranya bisa ditemukan lagi, atau misalnya kemungkinan besar masih bisa dijelaskan, jangan tidak bahasanya, mungkin belum, kan ada artinya, ada arti tersendiri. Belum itu apa, terus tidak itu juga apa gitu kan. Tidak itu artinya ya berarti sudah selesai dan nggak akan pernah, itu tidak namanya. Kalau misalnya belum ya berarti akan gitu kan, akan ditemukan gitu. Mungkin saja ayat itu juga bukan tidak gitu kan, bukan tidak bisa dijelaskan, mungkin belum bisa dijelaskan kan, seperti itu. Kalau misalnya partikel yang lebih cepat dari cahaya, apakah itu juga tidak akan ditemukan? Belum tentu juga, bisa jadi juga akan ditemukan kan, begitu. Makanya oh berarti belum, ya belum gitu, sejauh ini belum ditemukan sebuah partikel yang bisa mengalahkan kecepatan cahaya. Tetapi ada yang bisa mengalahkan kecepatan cahaya, kalau kita mau bilang ada, yaitu rasa, kalau menurut gue gitu kan. Atau peristiwa pertemuan antar titik gunting tadi yang gue jelasin itu gitu. Itu saja yang bisa gue jawab gitu kan. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan, karena gue harapnya gue sangat berharap justru nanti kalau bisa ya ada seorang ahli fisikawan terus dia ngejelasin itu. Dan gua rasa juga kalau kalian mau cari di channel-channel yang lain juga mungkin udah ada yang bisa menjelaskan itu gitu kan. Tapi kalau misalnya bertanya untuk menguji kemampuan pikiran gua, ya oke, ya nggak masalah sih gitu kan. Tapi ya nggak selalu mampu atau nggak selalu bisa gua jawab, dan juga nggak akan selalu gua bisa jelaskan gitu kan. Jadi punya batas gitu loh, ya kan. Batas kemampuan gitu, batas kemampuan berpikir dan lain sebagainya, batas pandangan juga, ya batas penciuman dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu aja yang bisa gue jelasin. Entah lo bisa memahami atau tidak gitu kan, entah kalian bisa memahami atau tidak, cuman sejauh ini yang bisa mengalahkan kecepatan cahaya menurut gue rasa gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.